to my channel bersama Fatma Puspa Dewi. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang tips and trick traveling. Kamu pasti mau kan pergi jalan-jalan dengan budget yang terjangkau, tapi bisa mengeksplor tempat-tempat wisata yang kamu inginkan. Nah, kalau kamu ingin tahu tips and triknya, bisa tekan dulu tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng untuk dapat update-update terbaru dari saya. Oke, jadi sebelum kita membahas tentang tips and triknya, saya ingin berbagi pengalaman saya di video ini. Bagaimana sih merencanakan perjalanan dari awal sampai nanti pergi jalan-jalannya. Karena ternyata dengan kita benar-benar memplanningkan, kita bisa menghemat budget yang jauh lebih besar. Nah, kalau kamu ingin tahu, kita akan langsung bahas apa aja sih yang perlu dipersiapkan. Oke, jadi di video ini akan ada 5 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah tempat wisata atau tujuan. Oke, jadi tentunya dengan tujuan yang berbeda akan membuat destinasi wisata yang dituju juga berbeda. Misalkan kalau kamu menuju sukanya kuliner, atau sukanya alam, atau sukanya belanja, atau sukanya misalkan fansnya artis-artis, pasti tempat wisatanya akan berbeda. Misalkan ketika saya ke Korea, karena saya senang banget makan, maka saya akan mencari tempat-tempat wisata kulinernya, pastinya pasar tradisionalnya, kafe-kafe yang lucu. Nah, seperti itu, jadi pasti akan berbeda. Oke, lalu kemudian poin yang kedua adalah tiket pesawat. Nah, tentunya ini juga hal yang gak kalah penting untuk di-prepare, dan sebaiknya kalian bisa beli tiketnya itu 6 bulan sebelum perjalanan agar tidak terlalu lama. Nah, selain itu juga tips dari saya, sebaiknya kita memilih penerbangan yang direct dibandingkan yang transit terlebih dahulu. Mungkin beberapa ada yang berpikir dengan transit kita bisa lebih murah biayanya, tapi kalau dipikir lagi dari pengalaman saya, ketika transit itu kita membutuhkan waktu perjalanan yang lebih panjang dan juga energi yang lebih banyak, lalu juga kita harus mengeluarkan biaya ketika kita menunggu, sehingga saya lebih menyarankan untuk memilih penerbangan yang direct dibandingkan yang transit. Lalu kemudian yang ketiga yaitu hotel atau tempat penginapan. Nah, jadi tentunya tempat penginapan ini adalah hal yang sangat penting ketika kita jalan-jalan, karena kita akan beberapa hari tinggal di sana. Jadi kalau misalnya kita nggak nyaman, tentu juga tidurnya nggak nyaman dan kita bisa jadi nggak fit kondisinya. Jadi ini adalah hal yang juga sangat penting untuk di planning. Nah, biasanya kalau saya itu lebih suka untuk sewa di Airbnb, jadi sewa di apartemen, atau bahkan kita bisa sewa satu rumah. Jadi budgetnya tuh jauh lebih murah daripada kita sewa hotel, terus juga kita bisa masak di sana karena kita menyewa apartemen ataupun rumah gitu. Jadi kita lebih leluasa daripada kita di hotel. Dan saya akan juga membagikan tips and triknya gimana sih cara mencari penginapan Airbnb yang murah tapi juga berada di pusat kota. Karena kalau misalnya kita ke Korea atau Jepang, kalau misalkan tempat penginapan kita jauh dari kereta, itu akan memakan biaya lagi. Jadi lebih baik cari yang dekat dengan stasiun kereta supaya bisa dijangkau dengan jalan kaki, seperti itu. Lalu kemudian untuk yang keempat adalah itinerary perjalanan yang harus di planning. Jadi gunanya itu supaya kita tahu berapa lama sih estimasi kita untuk di satu tempat, dan juga kita bisa mengecek nih berapa lama sih kita kemana aja sih kita akan pergi di hari itu, dan berapa lama kita akan berada di tempat itu. Nah, salah satu juga keuntungannya kalau kita solo traveling atau backpacker, kita bisa mengatur waktunya sendiri. Di mana sih kita mau lebih lama untuk berada di tempat tersebut. Misalkan saya senang banget di kuliner, jadi saya ingin di pasarnya atau di kafenya itu saya lebih lama gitu. Jadi itulah keuntungannya, kita bisa mengatur waktu sendiri. Dan juga itinerary ini sebagai pengingat waktunya. Misalnya kita udah estimasikan juga nih waktu jamnya harus sampai jam sekian, ternyata kita masih
belum sampai. Jadi kita bisa estimasikan, oh oke, berarti kita harus lebih cepat untuk bergegas ke tempat berikutnya agar bisa semuanya tempatnya kita bisa pergi seperti itu. Dan yang terakhir yang gak kalah penting, yang kelima, yaitu adalah outfit. Nah, jadi tentunya outfit ini juga sangat berpengaruh, apalagi kalau kita ke luar negeri. Jadi kalau misalkan seperti musim yang kemarin pada saat Cherry Blossom, saya agak salah kostum, jadi saya pikir nggak terlalu dingin, tapi ternyata itu dingin banget. Jadi saya nggak terlalu prepare banget untuk bajunya, dan itu cukup berpengaruh ketika kita harus jalan-jalan, naik kereta dan segala macam. Itu dingin banget dan saya nggak membawa baju yang cukup memadai. Untuk itu kita harus mengecek suhunya dan kita juga harus menyesuaikan outfitnya supaya jangan sampai salah kostum. Jadi kalau misalnya lagi musim dingin, bawalah baju-baju yang memang tebal, tapi kalau musim panas jangan kita malah bawa baju yang tebal, jadi pasti nggak akan cocok gitu. Jadi harus disesuaikan juga nih outfitnya, seperti itu. Oke, nah jadi itu adalah 5 poin penting apa aja sih yang harus di planning kalau kita mau backpacker atau solo traveling. Nah, sekian video untuk kali ini. Thank you for watching dan jangan lupa untuk nonton video-video saya yang berikutnya ya. See you!